Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mary Juwita. Kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan materi kepada ibu-ibu PKK se-Kabupaten Tebo dan juga se-Provinsi Jambi. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi PKK se-Provinsi Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara admin RT atau dusun untuk mengisi si gadis Jambi secara online. Baiklah, pertama-tama kita buka dulu Google tadi ya. Kita buka Google. Jadi sebelumnya kita berada dulu di sini, Chrome atau aplikasi Google ya, atau Firefox boleh ya, atau seperti ini juga boleh. Nah, boleh juga di dalam HP, di HP ya. Jadi di HP kita klik aja Google di situ, baru kita ketik nih ya, si gadis Jambi minjambi.jambiprov.go.id. Nah, nanti di sini agak biur adanya login akses ya di sini ya. Nah, baiklah, di sini kebetulan ini admin saya. Nah, nanti kebetulan saya admin di Kelurahan Tebing Tinggi. Nah, untuk RT, untuk para RT sudah minta ini ya, nama belakang. Kalau di sini bahasa Indonesia ya, nama belakang atau username-nya ya, username daripada ini. Nah, ini untuk RT atau dusun. Kalau RT mintalah di admin kelurahan, sedangkan untuk di kelurahan atau di RW ya boleh. Di RW ya, nanti RW minta ke admin kelurahan. Begitu juga dengan untuk di dusun ya, dusun mintanya ke desa, admin desa. Nah, di sini nanti admin daripada kelurahan atau desa biasanya dia sudah secara otomatis menyimpan, dia login seperti ini ya, login, maka muncullah seperti ini menu yang kayak gini. Kita keluarkan dulu ya. Nah, dia akan mendapatkan kunci admin ya, admin. Nah, ini ya pengguna ya, usernya. Kita contohkan saja misalnya untuk kelompok tani ini ya, untuk RT 3 RW 4 misalnya ya, atau bisa juga ke RT 1 RW 1 Purwodadi. Di sini untuk admin RT bisa mencatat ya, mencatat. Nah, dalam pencatatan itu kalau seandainya huruf kapital semua di sini ya, berarti sama persis seperti yang ada di pengguna ini ya, di kolom pengguna ini. Kalau kecil-kecil ya, kalau besar-besar. Seperti ini ya, dia 9247 bla 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 seperti ini. Ya. Lalu di sini banyak Purwodadi huruf besar semua. Tinggal diketik atau di copy ya. Diketik ya. Karena ini beda-beda laptopnya. Kalau menggunakan laptop yang sama dengan admin kelurahan sih tidak masalah. Ini kita copy ya, copy dulu ya. Kalau dalam satu laptop atau diketik, dicatat. Nah, kita keluarkan dulu ya ini. Nah, nanti di sini mulailah untuk admin RT mengetik ya tadi yang user tadi. Nah, diketiklah seperti ini. Nah, untuk password boleh ya, boleh beda ya, tidak masalah. Ini kebetulan password yang yang kita pakai ya. Kita login ya. Nah, maka akan muncullah seperti ini. Nih ya, ada data keluarga PKK, data keluarga, data kehamilan dan kematian. Kita bahas satu dulu ini, daftar warga. Nah, sebelumnya saya sudah membahas, video saya sebelumnya telah membahas
belangko daftar warga, nah, formulirnya. Nah, di situ jadi kita mengisi daftar warga ini secara online berdasarkan dari daftar hardware yang sudah kita tulis secara manual. Kita klik di sini ya. Di sini, nah di sini ada admin Dasawisma ya. Karena kita sudah masuk ya, kita sudah masuk di sini. Nah, untuk ini dia Dasawisma kan dia ada berapa di sana. Untuk pilih misalnya dalam satu RT itu ada 3 Dasawisma atau 2 Dasawisma atau lebih banyak ya, bisa 10 Dasawisma. Nah, dia bisa mengklik membuat lagi nih untuk Dasawisma 1. Yang untuk Dasawisma RT tadi, misalnya adminnya, dia bisa mengasih memberitahu admin kelompoknya lagi ya. Jadi pecah lagi dia ya. Caranya sama seperti awal ya. Seperti bagaimana admin kelurahan tadi yang memberitahu bagaimana langkah-langkahnya. Oke. Nah, nanti kan dia seperti ini, seperti yang di awal ya, di awal video yang pertama saya buat. Oke, kita lanjut aja ya cara pengisiannya. Kita undukan dulu, kita klik di sini ya. Nah, nih. Kita langsung aja ke sini. Kita klik 2 kali. Nah, lagi loading ya. Karena kayak gini. Kita tunggu sebentar. Jika ada pertanyaan sampai di sini, jika ada pertanyaan silakan komen di my video ya. Insya Allah saya akan menjawabnya satu persatu. Oke, nah ini ya, seperti yang di Dasawisma RT 1 RW 1 Simpang 5 dia sudah mengisi. Nih ya, ada beberapa anggota nih, ada anggrek 1 ya di sini. Anggrek 1, kita lihat lagi di sheet 2-nya. Anggrek 2, anggrek 3 di situ. Ini anggrek 2-nya. Ya. Berarti dia ada 3 kelompok. Anggrek 1, 2 dan 3. Kita kembali ke 1. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara pengisiannya. Dari daftar warga, misalnya ini ini sudah kebetulan sudah 10 ya, anggrek 1-nya coba nih. Sudah 10 nampaknya di situannya ada ya anggrek 1 ya. Ini boleh diedit ibu-ibu ya. Misalnya ada kesalahan kita mengetik, boleh dihapus begini. Atau diubah. Ini ada kata ubah. Misalnya kita kesalahan sih dalam mengetik nama, nicknya ya bisa. Baiklah. Saya jelaskan bagaimana nih tambah, misalnya ini nama anggrek 1 tadi ya, misalnya kita tambah aja nih di sini, tambah data warga ya. Nah, dia akan biur karena sudah kita isi bin RT berapa ya dari awal tadi ya, ketika kita membuat kelompok tadi, kecamatannya, kabupaten, provinsi, ini sudah terisi. Nah, kita pilih nih misalnya ya, pilih anggrek berapa kita buat. Misalnya saya contohkan di sini anggrek 1 misalnya. Nah, nomor registrasinya itu kalian buatlah kompromi ke admin kelurahan, kalau dusun kompromi ke admin desa ya.
biasanya registrasinya mereka sudah bikin ya, misalnya untuk RT 1 RW 1 Purwodadi misalnya registrasinya ini sampai berapa kelompok, biasanya di situ sudah ada ya. Kalaupun belum ada, bisa buat aja di situ kodenya, registrasinya 001 ya, kita buat aja seperti itu. Oke, untuk lanjut ya. Ini misal aja ya, saya nggak mau merubah ini karena ini sudah dibuat oleh misalnya gini ya. 01 ya, nomor registrasi misalnya kodenya apa di situ, kodenya misalnya Anggrek ANG misalnya ya, Anggrek 1 misalnya ANG, P Purwodadi misalnya PUR. Nah, biasanya begitu ya, atau 00 seperti itu, nggak juga masalah. Tapi biasanya nomor registrasi ini sudah dibuat di admin kelurahan atau admin desa. Jadi kita tinggal meneruskan aja, misalnya 001 berarti 002 ada kodenya yang di depannya biasanya. Nah, ini untuk nik ya, berdasarkan tadi ya belangko yang sudah kita buat kemarin. Jadi ini niknya nik kepala rumah tangga. Nah, ini nama kepala rumah tangga ya, nik kepala rumah tangga. Terus kader PKK pilih ya, karena dia Dasam Wisma merupakan kader PKK. Jabatannya sebagai apa? Sesuai dengan belangko yang kita isi. Yang kemarin video yang sebelumnya ya. Misalnya jabatannya sebagai anggota. Ya. Terus jenis kelaminnya ya, karena dia yang kita ini perempuan ya, perempuan. Tanggal lahirnya ya, tempat lahirnya misalnya Maratep apa, Maratebo ya misalnya. Di sini tanggal lahirnya. Nah, di sini untuk tanggal lahir kan sudah tertera di sini. Kalau mau pilih tahun, klik yang ini ya. Nah, itu ada tahunnya. Misalnya 19, berarti kita pilih ke atas, scroll ke atas. 19 berapa? Misalnya gini ya, bulan berapa dia? Misalnya bulan Februari, tanggal berapa? 4 misalnya. Seperti itu. Nanti dia muncullah yang ini ya. Terus kita lanjut lagi, scroll lagi ke bawah. Sama ini ya, data yang masuk dalam HP juga begini. Status perkawinan dia, ya. Kalau seandainya dia janda ya buat janda. Tapi kalau seandainya dia udah menikah ya menikah, ya. Boleh tanya ya, nanti agak bingungnya loh kalau janda dikata sudah berubah. Gimana di sininya, beda lagi ya jawabannya nanti ya. Terus agama ya, di sini ya. Diklik aja nih, misalnya Islam ya. Terus pendidikannya, alamatnya dibuat misalnya ini ya. Terus pilih dia apa SMA ya, apa S1 misalnya, dia S1 misalnya. Terus pekerjaannya apa dia, apakah sesuai dengan KTP-nya ya, sesuai aja dengan KTP-nya. Misalnya dia swasta, wirausaha, nah misalnya nggak ada Bu di sini, ya udah lainnya aja nih buat lainnya, ya. Karena misalnya dia ibu rumah tangga di situ, udah ada di situ ya. Nah di situ aktivitas dalam kegiatan posyandu, tengok belangko yang sudah format yang secara manual itu ya. Itu kan ada dikasih dalam kegiatan posyandu, pilih di sini. Kalau seandainya dia sering pergi ke posyandu ya, ya buat ya
Kalau dia misalnya sekarang kan dari manula, dari lanjut usia kita sebagai anak yang anak-anak muda juga dia bisa ke posyandu, misalnya dia ngecek darah ya, walaupun hanya setahun sekali. Terus apakah dia mengikuti program BKB? Ya, iya. Ini buat dia. Ya, kalau di sini iya, sudah pasti ini ya. Terus memiliki tabungan. Kalau memang dia tidak ada tabungan, ya jangan dipaksain kita buat iya ya, tidak aja buat. Ya, ada juga yang ada punya, ada yang tidak ya. Serah, ini tergantung di yang belangku kalian kan ada di situ yang format manualnya itu. Kalau seandainya pesertanya pilih tidak ya tidak. Mengikuti PAUD sejenis. Kalau dia beraktif di dalam posyandu, berarti dia udah termasuk di PAUD sejenis. Ya, posyandu itu sudah berkolaborasi dengan posyandu. Ya, PAUD itu ya udah berkolaborasi dengan posyandu. Jadi apalagi dia mempunyai anak bayi ya, balita. Ya, jadi PAUD ini SPS ya, PAUD ini. Ya, buat di sini. Tapi kalau dia tidak sama sekali ya nggak usah ya dibuat tidak. Oke, penerima KB. Nah, KB apa yang dia KB atau enggak sesuai di belangku kemarin. Kalau iya dia ber-KB ya, kalau tidak ya tidak. Misalnya dia sudah monopause ya berarti tidak ya. Nah, pilih KB yang di sini apa dia, apa sunti, apa pil atau kondom ya, banyak ya di sini. Kalau tidak kan tidak ada pilihan, ini dikosongkan aja. Oke, misalnya kita buat di sini tidak ya, coba. Kalau dia udah mengecut kan tidak. Nah, di sini kan tidak ada lagi. Tidak ada lagi pertanyaan atau kolom pertanyaan yang tak kita ulang lagi ya. Kalau kita pilih iya maka pertanyaan lagi ada, pilih KB. Tapi kalau tidak maka pertanyaan jenis KB-nya tidak ada. Ya, begini. Kalau udah monopause ya tentu dia tidak ber-KB lagi ya. Tergantung dari belangko yang kalian isi di format manual itu ya. Ikut dalam koperasi. Nah, ini dalam koperasi tergantung di PKK kalian. Apakah dia ada koperasi atau tidak, ya tidak usah buat, ya tidak aja. Tapi kalau misalnya dia mengikuti, buat iya. Misalnya kalau iya, pasti di sini ada pilihannya ya. Oh, ini disabilitas ya sekarang. Disabilitas ini di belangko ada ya. Kasih apa? Kebetulan di sini tidak ada. Disabilitas ini dia cacat ya, cacat atau tidak. Kalau tidak ya tidak. Untuk kepesertaan asuransi kesehatan, kalau dia tidak punya asuransi ya buat aja tidak. Kalau dia punya ya buat aja tidak. Pilih jenis asuransi kesehatannya ya, apakah dia BPJS, apa KIS, apa swasta ya. Oke, biasanya kebanyakan ini BPJS. Oke, misalnya kita buat di sini BPJS. Boleh tanya ya, nanti sengaja aku nggak jelasin satu-satu ya, biar ada komen dari kalian, biar ada respon ya. Kalau saya ngomong sendiri nggak ada respon, rasanya gimana gitu. Nah, memiliki kartu keluarga harapan PKH. Ini yang dapat bantuan PKH ya. Biasanya punya kartu dia. Kalau tidak punya kartu itu tidak ya. Kalau punya buat iya. Nah, oke, kita pilih iya, misalnya ada nggak? Nah, ya tidak ada belangko pertanyaan lagi. Kalau tidak, jadi tidak ada masalah di sini. Jangan khawatir ya.
buat aja, kalau memang iya iya, kalau memang tidak tidak. Bertindak dalam kegiatan keluarga. Nah, maksudnya bertindak dalam kegiatan warga ini ada yang kurang mengerti, silakan komen ya. Bila komennya bisa kita gini ya, kalau mau kita adakan live ya boleh ya, nanti kita adakan live kalau memang tidak masalah, karena untuk kumpul itu kadang susah ya, jadi kita bisa berdiskusinya lewat online. Jadi pilih di sini iya atau tidak. Bertindak dalam kegiatan warga. Kegiatan warga ya banyak ya, kegiatan warga di gotong royong ya, arisan, yasinan, ya, banyak di situ, ada di belangko itu ya. Jadi dipilih nih, udah pasti kurasa iya ya, karena nggak mungkin tidak ada kegiatan untuk di keluarga satu tempat itu. Nah, ini jenis yang diikutin. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, P3K, P3, kerja bakti, pasti itu ya. Jadi kalau memang ada, conteng aja nih, rukun kematian. Kalau nggak punya ya udah nggak usah. Keagamaan, jimpitan, arisan. Silakan tanya, ini sengaja aku nggak buat ini ya. UP2K, nggak jelasin satu-satu ya, biar ada pertanyaan ya. Oke, ibu-ibu. PSN, pemanfaatan tanah pekarangan, industri rumah tangga ya. Nah, kalau memang selesai tinggal simpan aja di sini. Ya, saya tidak mengklik simpan ya, karena ini data anggota kita ya, dia sudah selesai ya laporannya untuk wilayah RT Purwodadi. Jadi saya tidak klik simpan karena nanti merusak juga data dia ya. Oke, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti video selanjutnya tentang kalau sini hari ini kita tambah data warga ya. Jadi yang format ini kita keluarkan dulu. Nah, yang saya jelaskan ini nih, data warga. Nah, nanti besok saya akan menceritakan, tadi kan ada 3 belangko ya, masih loading, ada 3 belangko tadi ya, data warga, terus satu lagi data kehamilan ya, yang di tengah tadi ada juga rekap data. Nah, saya ulang lagi ya. Nah, ini ya, tadi ada 3 yang saya jelaskan tadi, yang ini daftar warga. Nah, besok saya akan jelaskan data keluarga ya, data keluarga ini, data keluarga ini daftar warga, ini data keluarga ya, beda ya. Terus ini data kehamilan. Baiklah, kalau misalnya nggak ngerti boleh tanya di bawah, apa sih beda di antara 3 ini ya. Baik, cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok dengan video saya selanjutnya. Silakan follow dan subscribe video saya untuk mengetahui materi apa lagi tentang Dasawisma, tentang PKK, tentang komputer ya, tentang operator dan apapun di sini. Silakan untuk bertanya. Saya akan mencoba bantu untuk membuatkan videonya. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.